gue sama Gading kurang lebih udah 10 tahun. Iya. Iya kan? Oh, udah 1 dekade ya? Udah 1 dekade, makanya gue bilang 1 Dirayakan. dekade bersama Gading gitu. Jadi Gimana cara lu ngehargain artis lu? Ini harganya layak nih, si Uus bisa harga segini, si Gading layak nih harga segini. Gimana cara lu ngehargain mereka? Sempat ada viral berita juga katanya Andika matiin rezekinya Uus, emang itu bener? Podcast gua kali ini kedatangan temen gua nih. Ini teman lama gua sih, zaman gua masih kerja di TV. ya. Tapi sekarang udah sukses menjadi seorang manajer artis. Amin. Artisnya laris manis. Amin. Harganya mahal-mahal katanya. Relatif. Nah, relatif. Heri. Hai semuanya, salam kenal, gue Heri. Thank you. Temen lama. Jadi Heri zaman gua masih kerja, temen gua zaman masih kerja di TV. Tapi lu dulu magang deh, Heri. Gue magang. Iya kan? Jadi gue tuh kuliah dulu kan, beres kuliah. Pas kuliah, magangnya kebetulan di Trans. Oh, jadi pas lu masih kerja di Trans itu lu udah masih kuliah semester akhir? Masih kuliah gue, sebenarnya nggak kerja sih gue, sebenarnya jatuhnya magang rasa kerja. Oke. Iya kan kalau di sana kan Digaji gitu nggak? kan. Enggak dong, kan kalau orang magang nggak anak magang nggak digaji, cuma memang di apa? Kasih uang makan ya? Dia kurang lebih kasih uang makan lah, atau memang dikasih makan. Nah, dari situ mulai tuh gue kenal banyak pihak nih, pihak artis. Ya lu juga sebagai talent dulu, banyak ngebuka link gue lah waktu gue magang di situ, sampai akhirnya. Dari dulu magang jadi apa ya? Gue lupa deh. Gue kreatif. Gue sempat jadi kreatif waktu itu. Gue magang apa ya? Ceriwis ya? Gue tuh 3 bulan lah kurang lebih magang. Program Ceriwis kan? Ceriwis. Iya, gue sempat jadi kreatif, nggak lama jadi PA. Sempat nyobain lah dua-duanya. Jadi tahu rasanya lah. Iya. Gitu. Terus abis dari lu jadi kreatif, lu jadi roadman-nya satu manajemen ya waktu itu kan? Betul. Jadi waktu itu gue sudah berencana untuk melanjutkan bekerja di sana. Oh, lu tadi mau kerja di Trans TV. Karena emang udah apply sana, terus udah wawancara apa segala macam juga. Cuman ada tawaran untuk ikut di manajemen artis. Waktu itu kebetulan jadi roadman. Jadi ada tawaran sebagai roadman. Waktu itu jadi ada posisi yang kosong waktu itu jadi roadman. Terus gue ditawarin, Her, coba deh nih, lu apply ke manajemen. Siapa tahu memang itu rezeki lo. Ya udah. Yang nawarin siapa waktu itu? Waktu itu nawarin Ruben. Oh, Ruben. Ruben waktu itu kan karena si Ceriwis itu ada Ruben salah satunya, ada Ruben, Indra Bekti sama Indi Barens. Nah, pas gue beres magang, Ruben bilang, Her, coba deh ke manajemen, siapa tahu lu masuk karena lagi dibutuhin roadman waktu itu. Nah, gue coba apply tuh ke manajernya dulu Mas Webi, kalau ya pasti tau lah, zaman dulu kan. Jadi dulu Mas Webi itu manajer artis yang lumayan susah juga dinego, harga artisnya tinggi-tinggi zaman gue masih kerja di TV. Lanjut. Habis itu ya udah apply kerja di sana, nggak lama habis interview langsung diterima, nggak lama. Ya udah jalanin di situ. Nah, di situ kan ada beberapa artis, jadi ya waktu itu gue kebagian roadmanin Ruben. Nah, cuma kan kalau di manajemen kan ketika si ini butuh roadman ya di standby. Siapa sih dulu? Ada Ruben, Ivan Gunawan ya? Ada Ruben, ada Ivan Gunawan, ada Namnung. Almarhum ada Namnung, betul. Ada Deswita waktu itu. Oh iya. Nah, terus gimana akhirnya lu sekarang buka manajemen sendiri? Setelah lu di roadman berapa lama? Gue di roadman kurang lebih 1 tahun. Setahun. Nah, gimana akhirnya lu jadi buka manajemen sendiri? Lu Gading nggak usah ada sama lu ya? Betul. Jadi awalnya sih sebenarnya nggak ada kepikiran untuk buka manajemen sendiri ya, karena waktu itu mungkin kepepet aja awalnya. Jadi kepepet gimana, butuh duit? Gini, manajemennya bubar, bro. Oh iya, ada kasus. Manajemennya bubar, semua udah pada pindah ke manajemen lain. Terus gue mikir nih, wah gila, gue mau ngapain nih gitu. Balik ke, bisa aja gue misalnya apply lagi ke TV atau mulai dengan pekerjaan lain. Cuman kok kayaknya gue udah nyaman di pekerjaan ini gitu loh. Udah punya link juga. Betul. Kebetulan Gadingnya waktu itu bilang, gue ngobrolnya sama Gading waktu itu, kebetulan pas manajemen itu bubar, gue lagi pegang Gading. Oke, ngeroadmanin Gading. Iya. Gading bilang, gue yang bilang sih, Nyong,
Terus gue kerja apa nih? Oh deh, lu sama gue aja. Oke. Oh, ya udah kita jalanin aja berdua. Ya udah jalan bareng-bareng berdua. Iya. Jalan bareng-bareng berdua sampai akhirnya gue bikin sistem. Dari bikin sistem mulai berjalan, mulai masuk satu-satu sampai detik ini gitu. Total sekarang Rizal ada berapa? Ada 6. Siapa aja? Gading. Ada Gading Martin, Andika Pratama, Uus. Oh, ini grupnya Semprot. Grupnya Semprot. Okay. Semprot kebetulan di gua semua. Terus? Ada Kang Ferry Mariadi. Oh, ya, Ferry Mariadi. Betul. Lee Jong Hun Ya, yang dulu boy band. Yang dulu boy band. Ya, okay. Sekarang udah jadi presenter. Oke. Sama Mbak Usi Sulistiawati. Oh, Usi sama lu juga. Betul. Lu zaman gue di sana sama Potret deh. Sama kurang tahu waktu itu. Henny, terus sempet sama siapa lagi? Gue lupa deh. Jadi di tahun 2018-an lah, waktu 2018 Mbak Usi baru gue jadi istilahnya Mbak Usi itu terakhir di gue nih. Jadi anak bungsu lah gitu. Iya. Jadi satu-satunya cewek di manajemen gue yang Mbak Usi. Oke. Nah, artis selama lu berarti Gading ya? Gading. Karena gue kemarin nonton di podcastnya Harry, pas di podcastnya Kuy Entertainment. Harry manajerin Gading lebih lama daripada Gading nikah sama Gisel. Betul. Bulan ini 10 tahun. 10 tahun lu sama Gading. Oke. Dia lebih lama dari gua sama Gisel. Wah. Bener. Jadi gue tuh ngalamin fase dimana Gading mulai PDKT sama Gisel. Lu tahu tuh ya? Tahu pacaran sama Gisel. Oke. Nikah sama Gisel. Sampai akhirnya mereka berpisah. Iya. Nah, gue mengalami fase itu semua. Jadi gue sama Gading kurang lebih udah 10 tahun. Iya. Iya kan? Oh, udah 1 dekade ya? Udah 1 dekade. Makanya gue bilang 1 dekade Dirayakan. bersama Gading gitu. Jadi sama Gading pun gue pun sama melalui hal yang sama. Dari gue bujangan, pacaran lah, gue udah pacaran, nikah sampai punya anak, iya barengan sama Gading. Oke. Gitu. Bedanya Mas Gading berpisah, alhamdulillah gue bertahan. Gitu. Kita doakan semoga Harry terus bertahan. Amin. Manajemen lu apa sih namanya sekarang? Hapless Management. Hapless Management. Hapless Management. Luar biasa loh. Dari Rodman punya manajemen sendiri, Hapless Management. Proses bro, proses. Semua proses. Nggak ada yang instan, Tapi gini loh, Her, maksudnya kita mau sharing tentang masalah Boleh kita dong. sebagai manajer artis ya. Endosannya banyak nih, maksudnya di posisi waktu pada saat endosan terutamanya iklan-iklan yang keluarga ya, pas zaman waktu itu Gading masih. Iya lumayan. Nah waktu itu kan, maksudnya ini kita flashback masa lalu dikit ya, maksudnya ketika pada saat divorce kan, pasti kan banyak brand yang nge-cut atau apa, lu mengalami itu nggak? Mengalami, sangat mengalami. Nah gimana tuh dari sisi manajemen? Oh sebenarnya lebih ke gimana caranya kita mempertahankan hal-hal yang memang sudah kita pegang atau kita mulai merelakan hal-hal yang memang tidak bisa kita lanjutkan. Iya. Kebetulan waktu itu gue ada beberapa brand yang nempel barengan Mas Gading sama Mbak Gisel. Nah di posisi itu ketika kita tahu mereka mau arahnya mau berpisah, ya si brand yang harusnya lanjut jadi kan pasti nggak lanjut karena memang brand posisinya family. Iya. Nah cuma kalau brand-brand yang nempel masing-masing, ya entah Mas Gadingnya sendiri, entah Mbak Giselnya sendiri, itu sih tetap berjalan karena kita tetap berhubungan baik dengan klien, terus kita juga segala sesuatu kita komunikasikan dengan sangat baik pasti gitu. Karena kan balik lagi semua hal yang berhubungan sama kerja sama si artis kita itu kan pasti komunikasinya dengan kita dulu. Betul. Sebelum nyampe ke si artisnya. Terus sempet takut nggak sih sama klien? Maksudnya kita sharing juga tentang permanajemen artis ya. Kadang gue pun juga suka deg-degan loh kalau ketika artis kita entah itu ada kasus, entah itu ada kayak yang ada arah-arahnya ke sana. Karena kan kalau ibadah kita udah tanda kontrak sebagai manajer brand ambassador, kalau ada apa-apa kan nyari kita. Iya, betul. Gimana lu cara ngejelasin ke kliennya ketika artis lu ada yang seperti tadi itu ada trouble atau apa gitu kan, supaya tetap hubungan lu baik dengan klien? Oh iya, nah itu dia. Orang karena suka bilang nih, diam itu emas, menurut gue enggak. Oke. Diam itu memang emas. Tapi komunikasi itu berlian menurut gue. Jadi ilmu nih, komunikasi berlian. Ya, Oke. Komunikasi itu berlian. Jadi baik buruknya, pahit manisnya, gua rasa harus dikomunikasikan. Jadi ketika ada masalah itu lebih baik kita komunikasikan. Ketika adanya komunikasi, kita akan tahu klien itu maunya seperti apa, dan kita bisa kasih solusi seperti apa. Oke. Karena ketika kita diam, terus mencoba untuk menutupi semua masalah, itu tidak menyelesaikan masalah, hanya menumpuk masalah sampai akhirnya itu pecah. Kalau di bahasa kita kan bilangnya pecah telur. Nah, kita menjaga
bagaimana caranya biar semua terkomunikasikan dengan baik. Jadi ketika hal itu terjadi, mereka sudah tahu solusinya seperti apa. Nah, kita sebagai manajer, kita harus bisa mengkomunikasikan segala sesuatunya dengan baik. Dengan baik itu maksudnya gini, kita harus filter nih, mana yang harus kita bicarakan, mana yang harus kita tahan. Ya, karena nggak semua hal harus kita bicarakan atau nggak semua hal harus kita tutupi gitu. Jadi alangkah baiknya kalau komunikasi itu berjalan baik. Nah, ketika komunikasi itu berjalan baik, pasti solusinya ada, walaupun prosesnya memang sulit. Iya. Tidak mungkin ada masalah kita komunikasikan semuanya bisa lancar. Karena kan karakternya klien beda-beda. Betul. Keinginan brand beda-beda. Terus kita juga sebagai manajer pasti punya asumsi sendiri. Betul. Pasti punya solusi sendiri. Iya. Makanya semua harus dikomunikasikan biar ketemu tengahnya. Kalau bahasa gue mungkin bisa dibilang win-win solution. Iya. Lu menang gue menang, nggak ada yang kalah di situ gitu. Iya. Karena solusinya kita sepakati bareng-bareng. Ada brand yang komplain nggak atau nggak terima nggak? Gue kan udah kontrak artis lu family, kenapa sekarang jadi begini? Ini kontrak lu masih ada nih pas zaman waktu itu gitu kan? Kebetulan pas kejadian waktu itu brand family-nya sudah kebetulan lagi nggak ada. Jadi so far sih gue nggak ngalamin itu. Gitu. Oke. Nah, Semprul, itu emang strategi dari manajemen lu atau emang dari mereka karena mereka ngumpul terus akhirnya tergabung aja atau gimana? Jadi alhamdulillahnya gue sama mereka itu berawal dari pekerjaan yang jadi teman. Oke. Nah, itu sangat gue syukuri. Hal yang paling gue syukuri adalah mereka berteman baik dengan gue karena pekerjaan. Oke. Nah, biasanya kalau kerjaan terus jadi teman baik, kita masih ada batasan tuh. Betul. Masih ada batasan, masih tahu nih kewajibannya seperti apa. Beda halnya sama yang tadinya temenan jadi kerja. Iya. Paham kan? Kadang-kadang suka ada Iya. gak enakan, kadang-kadang suka ada gampang-gampangan gitu. Nah, setelah Mas Gading di gue mulai bikin sistem tuh, ternyata sistemnya berjalan baik dengan Mas Gading. Yang kebetulan waktu itu Kang Ferry juga lagi satu program lah, satu program. Terus kita mulai ngobrol juga segala macam sampai akhirnya Kang Ferry mulai masuk. Setelah Kang Ferry artis berikutnya Uus juga sama melihat kondisi mungkin ya, oh Gading gini, Kang Ferry juga gini, terus makanya enak dipegang Ferry juga banyak. Ya enggak, amin, enggak mungkin lebih ke komunikasi kali ya. Komunikasinya enak kali ya. Jadi mereka mulai ngobrol terus gimana nih Her bla 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 sampai akhirnya mereka masuk gitu. Terus setelah itu Mas Andika masuk, nggak lama Li masuk, nggak lama Mbak Usi gitu. Tapi kenapa lu bikin semprotnya cuma bertiga itu, nggak dibikin kayak Ferry Meradi ada di situ juga gitu? Oh bukan, karena kan awal mulanya bukan Semprul awalnya ya. Oh, Semprul awalnya. Betul, Semprul itu karena memang yang bentukannya podcast, betul. Si Semprul awal itu bukan yang 3 Semprul ya? Betul, 3 Semprul. Itu di kisaran tahun 2012 ya, 2011 lah tuh. Jadi kita tuh pertamanya project iseng, bro. Ada PH yang tawarin, seru kali ini kalau Semprul bikin FTV waktu itu gitu. Iya. Nah, waktu itu belum ada Mas Uus waktu itu. Waktu itu masih Gading, Andika sama Bang Narji. Oh iya. Bang Narji itu Narji mana sih sekarang? Kenapa? Narji nggak di manajemen lu ya? Oh bukan. Dia ada manajemen sendiri. Oh iya sih itu. Agus boleh ya. Boleh. Nah, di tahun 2011-2012 itu kita jalanin aja. Kayaknya lucu nih kalau si Semprul dibikin FTV, kita bikin FTV. Ternyata respon masyarakat lumayan. Nah, lanjut dari FTV berkembang ke sinetron waktu itu. Waktu itu sinetronnya kebetulan sinetron Ramadan. Jadi sinetron Ramadan 3 Semprul Mencari Surga. Nah, dari situ di tahun pertama alhamdulillah puji Tuhan responnya baik. Jadi makanya melanjutkan ke Ramadan berikutnya sampai tahun 2018 terakhir. Oke, 6 tahun ya berarti. 6 tahun kurang lebih. Jadi
Tapi di tahun 2016 itu kebetulan pergantian dari Bang Narji ke Mas Uus gitu. Oke. Kenapa waktu itu yang Narji diganti Uus ya? Karena waktu itu Bang Narji TV lain ya? memutuskan untuk out dari Semprot gitu. Akhirnya dari saat itu di tahun 2018 lu bikinlah sekarang Semprot pecahannya. Enggak juga sih. Jadi Semprot itu sebenarnya Sempro podcast kan sebetulnya. Oh iya. Jadi sebetulnya pas mau dibikinin podcast, apa nih namanya? Karena memang si 3 orang ini identik dengan Sempro kan. Iya. Akhirnya bercanda-bercandaan, akhirnya terucaplah Semprot gitu. Itu hebat loh, bisa sering trending loh di YouTube ya. Amin. Itu lo yang ngurusin juga nggak sih? Itu Kui Entertainment ya kalau. Itu Kui Entertainment. Itu lu terlibat juga di situ apa? Gue terlibat juga di situ. Terus sebatas apa sih biar manajerin artis itu? Jadi maksudnya buat pengetahuan juga buat teman-teman kita, sebenarnya manajer itu sebatas dia manajerin hanya untuk TV offer kah, YouTube juga kah, atau kehidupan pribadi juga kah? Kalau lu sebatas apa? Oh, nah kalau itu kan masing-masing manajemen ada aturan masing-masing lah gitu. Nah kalau kebetulan kalau di gue ini memang gue ngurusin hampir semuanya. Nah, kalau yang si Semprot dengan Kui ini, gue hanya bekerja sama sebagai sponsor. Gitu. Oh, lo nyariin sponsor yang masuk. Jadi gue bantu cari sponsornya sama jaga schedule-nya. Okay. Kan hal-hal seperti itu kan harus kita komunikasikan dengan baik kan. Jadi ini mau syuting kapan? Nah, schedule-nya kan gue yang pegang. Jadi gue yang coba atur schedule-nya aman. Terus gue juga bantu biar kita sama-sama lah bantu cari sponsor kalau memang bisa ada, gue coba cariin gitu. Jadi memang sebenarnya kerjasama ini luas sih gitu. Oke. Siapa dari bertiga yang paling susah lu atur? Jadwalnya atau pribadinya atau apa? Oke, kalau jadwal yang susah gue atur itu Mas Gading kebetulan. Kenapa? Kalau Mas Gading itu gue sangat mengerti sih. Jadi kan kita ngatur semuanya itu berdasarkan karakternya masing-masing. Mas Gading itu sangat profesional untuk bekerja, namun dia punya hobi traveling. Oh iya. Jadi betul. Iya. Dia suka foto, dia suka jalan kemana lah gitu. Iya. Nah yang itu membutuhkan waktu untuk dia tidak ada di Jakarta atau dia tidak bekerja. Nah ketika ada pekerjaan, kita lihat dulu nih Mas Gading di bulan ini mau kemana. Iya. Oh Her, gue aman kok free. Nah coba kita atur schedule-nya. Setelah pekerjaan ini selesai, biasanya, Her, gue mau jalan nih, kemana nih? Ke ini berapa lama? Nah, oh ya monggo gitu. Jadi pas ketika dia jalan ke luar negeri atau memang dia lagi traveling, nah schedule-nya yang memang kita nggak bisa masukin karena memang Gadingnya yang nggak ada di Jakarta gitu. Kalau yang lainnya so far aman? Kalau yang lainnya so far aman secara schedule. Cuma kalau yang memang susah diatur secara karakter memang Uus. Karena Uus punya karakter sendiri. Ya, Uus tuh punya karakter sendiri. Jadi memang gue melihat keberagaman sih di manajemen gue gitu. Jadi ada hal-hal yang membuat gue itu menjadi bijak-bijak dalam artian, oh gue tahu nih harus ngadepin yang ini gimana, ngadepin yang ini gimana, dan yang ngadepin ini gimana gitu. Jadi hal-hal yang mereka perlihatkan ke gue itu jadi pembelajaran banget buat gue. Lo pendapat lo kemarin kan sempat ada viral berita juga katanya Andika matiin rezekinya Uus, emang itu bener? Enggak, itu settingan juga? Enggak, enggak gimmick, enggak settingan. Cuman maksud gue bilang ini kan artisnya Harry, masa iya satu manajemen? Enggak, itu menurut gue itu cuma asumsi media sih sebetulnya. Asumsi media, hal-hal di balik itu kan mereka sebetulnya tidak tahu semuanya. Itu kan sebenarnya hanya asumsi-asumsi yang dikemukakan. Tapi kan kalau bisa kita lihat dari pihaknya Mas Andika, dari pihaknya Mas Uus, memang tidak ada kata-kata lu mati rezeki gue atau sebaliknya. Dan gue yang di belakang layar, gue ngeliat kita berteman baik, nongkrong masih bareng, ngobrol masih enak. Jadi yang terlihat di media ya mungkin asumsi media aja. Kadang-kadang kan gitu kan, yang terlihat di media belum tentu aslinya seperti itu. Gitu. Kalau di internet kan gitu kan. Gitu. Jadi kalau dari pihak gue gue sangat tahu karakter masing-masing. Kebetulan hal itu tidak terlihat di mata gue. Di belakang layar kita tetap nongkrong bareng, tetap ngobrolnya enak, tetap hai bareng, tetap kerja bareng gitu.
ada kesirikan nggak sih antara talent lu yang satu dan lainnya? Karena yang gue tahu, Harry ini dulu zaman masih ngeroadman atau nggak ngeroadman juga sih, zaman lu jadi manajer artis lu selalu standby zaman di inbox, gue inget deh. Kalau Gading syuting atau siapa syuting lu tiap pagi lu standby, rajin standby kan? Betul. Ada kesirikan nggak sih misalnya artis lu kan sekarang banyak? Ya. Isi Gading lu sekarang lebih apa ibaratnya lebih sayang sama si artis ini, sama gue jangan ditengokin, lu pernah mengalami itu nggak sih? Enggak, kalau itu kan lebih ke gini. Gue kasih tim, dan gue punya tim nih. Tim gue itu masing-masing pegang satu artis. Okay. Atau sebenarnya rolling juga sih sebetulnya kan. Kalau jadi lu punya roadman yang masing-masing standby untuk satu artis. Betul. Jadi kalau misalnya kayak Raya loh, Harry lo satu artis satu roadman, gue aja artis gue 5 cuma satu roadman ya. Enggak sih, kalau gue lebih ke ketika enggak, misalnya kalau lihat wah Harry kaya banget, enggak gitu. Gue mempekerjakan mereka lebih ke gue pengen dapat berkahnya aja. Semakin banyak yang kita berkahin, gue yakin banget balik ke kita akan jauh lebih banyak. Itu yang gue percaya. Makanya kuat dari Harry. Ya, makanya gue ngerasa gue di titik ini bukan karena gue hebat, bukan karena gue pintar, tapi gue yakin ada mereka yang mungkin selalu doain gue. Istri-istrinya mereka yang doain gue, dan yang udah pada punya anak-anaknya mereka mungkin yang doain gue. Karena apapun yang ini warnanya tepuk tangan. Enggak, apapun yang mereka dapat itu pasti jadi berkah buat orang-orang sekitarnya. Gue mungkin ngerasa cuma berkahin beberapa orang yang ada di tim gue. Di luar itu mereka memberkahi orang-orang sekitarnya. Jadi gue kayak ngerasa mungkin gue di titik ini banyak banget orang yang doain. Kalau dibilang pinter ya gue nggak pinter-pinter amat. Jadi gue lebih ke gue ngerasa hidup gue berkah, diberkati lah gitu. Amin. Mudah-mudahan. Katanya yang gue dengar juga dari semua roadman-nya Harry dikasih mobil, bener nggak? Jadi nggak tahu ini gue bawa fakta ya. Jadi roadman-nya Harry jadi dikasih mobil satu sama Harry. Nanti besok-besok orang yang kerja sama gue mau pindah sama Harry semua, bener nggak? Enggak. Gimana aja ceritanya? Enggak gitu. Jadi agak sok bijak sih sebetulnya. Gini. Enggak apa-apa, kita apa-apa nih, sharing aja ya. Gua agak bukan sok bijak, cuman gua ngerasa gini. Orang kaya bukan seberapa banyak duit atau harta yang dia punya. Ya kan? Tapi seberapa banyak dia mau ngasih ke orang menurut gue. Sama orang sukses bukan seberapa tinggi jabatannya. Tapi seberapa sejahtera karyawannya menurut gue. Gue setuju. Makanya di posisi gue sekarang, gue ngerasa kayak oh kebetulan nih tim gue tuh udah pada punya keluarga semua, bro. Terus kan kalau mereka kalau kerja dengan kendaraannya masing-masing, mereka ada motor lah gitu. Nah cuma kadang-kadang suka ada yang bilang, aduh pak gue pengen jalan sama keluarga gitu, tapi apa segala macam. Terus gue nggak beliin mereka mobil, nggak sama sekali nggak beliin mereka mobil, tapi gue membantu membuka jalan untuk mereka mendapatkan kendaraan. Ya sebenarnya lebih ke satu untuk kenyamanan keluarganya mereka gitu. Jadi biar masa laki gue kerja mati-matian ini nggak ada yang kelihatan gitu. Ketika mereka mendapatkan hasil dari itu, kayaknya istri dan anaknya akan lebih tenang. Oh iya, bener kerja nih gitu ya. Jadi bukan gue yang beliin mobil, tapi mereka punya karena usaha mereka sendiri. Tapi Her, ini sharing ya. Dari selama lu pegang artis banyak ini, kendala apa yang paling sulit yang pernah lu hadapi? Ya lu stuck misalnya ketika gua entah itu dalam hal negosiasi, dalam hal gua pernah masalah sama klien seperti apa, bisa lu sharing nggak sih? Karena orang lihatnya lu sekarang udah sukses, artis lu juga udah banyak kan? Amin. Semua proses kan. Nah, jadi beberapa hal lah yang sangat yang terngiang yang di kepala gue sekarang nih yang beneran aduh ini berat banget. Nah, gue tuh pernah ada di posisi, mungkin kalau masih pada inget kasusnya US 2017 kalau nggak salah. Apa ya US 2017? US itu sempat ada bukan kasus sih sebetulnya, sempat ada statement yang membuat netizen nih semuanya menggebu-gebu menghujat Uus gitu. Nah, sebetulnya itu tidak, ya itu sebenarnya personal karena memang sosmed itu kan personal. Betul. Tapi pada akhirnya itu jadi ngerembet ke kerjaan. Nah, waktu itu kebetulan Uus lagi stripping ada 2 apa 3 gitu waktu itu. Nah, semua jadi ngerasa takut kan. Pasti kan
kita ngeri juga nih kalau nerusin pakai uus nih gitu, takutnya ada bermasalah di kedepannya gitu. Nah itu yang sangat apa ya, yang sangat yang sampai sekarang nih gitu, yang gue ngerasa kayak gila, nih ribet banget nih gitu ngurusin kasus gitu, yang sebenarnya bukan kasus personalnya Uus, tapi memang kasus sosmed yang merajalela ke pekerjaan. Iya. Nah, Uus waktu itu di hold lah dari kerjaan-kerjaannya semua. Nah, pilihan gue adalah gue ngelepas Uus, ya dong, atau gue memperbaiki Uus. Oke. Benar dong. Betul. Nah, gue sempat nonton film, adalah satu film, dia bilang gini. Waktu itu bahasnya keluarga, terus film itu bahasnya keluarga, tapi mungkin ini bisa diimplementasikan ke kerjaan. Waduh, keluarga gue lagi kacau nih, lagi capek nih, lagi kayaknya gue mau ini segala macam. Nah, temennya bilang, bro, emang kalau tangan lu pegel, lu potong? Enggak kan? Itu gue denger kota ya. Lu pijet aja, nanti juga sembuh. Nah, gue mikir, kenapa harus gue kan? Iya. Gue perbaiki aja. Iya. Kalau gue bisa perbaiki, gue punya challenge buat diri gue sendiri. Kalau sampai itu berhasil, kebanggaannya buat siapa? Buat gue sendiri. Iya. Iya benar dong. Betul. Ada kebanggaan buat diri gue sendiri. Iya. Akhirnya gue coba selesaikan masalah dengan cara gue berhubungan baik dengan semua orang yang terkait, dan puji Tuhan semuanya beres. Semuanya beres. Dalam kurun waktu berapa lama, Uus balik ke TV lagi, gitu. Uus jadi sempat hot nggak ada TV waktu itu? Sempat sekitar 2 atau 3 bulan waktu itu. Okay. Karena paralel gue beresin masalah kan, beresin masalah, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Uusnya gue tarik aja udah, Uus, nggak usah keluar dulu deh, ibaratnya nggak usah keluar TV dulu deh gitu. Dan pihak TV pun masih takut kan untuk ngeluarin Uus kan. Setelah semuanya mereda, akhirnya Uus bisa balik ke TV lagi. Alhamdulillah. Walaupun tidak sekencang dulu atau tidak sebanyak dulu, dia bisa balik ke TV, dan sekarang alhamdulillah jadi ngerembet ke digital sampai sekarang gitu. Kemarin tapi kalau udah nonton gue yang sebelumnya yang tentang ada kru TV viral kemarin yang sempat ada rame-rame itu kru TV viral, dia sempat ngeluarin statement. Kan kemarin yang obrak-abrik TV lo bener nggak sih, dia ada artis yang begini. Gue sempat nonton juga tuh. Ya di podcast gue yang belum nonton bisa klik linknya di atas. Dia nyebutin katanya artis yang paling baik menurut dia, artis itu disebut semua loh, Uus, Andika Pratama, menurut dia sama kru tuh begini. Gimana sih cara lo nge-branding atau ngasih nasihat lah ya, atau ngasih advice pada artis lo untuk menghadapi kayak orang di belakang layar kayak kita ini, kayak kru, kayak tim itu seperti apa sih? Kalau gue gini kan, gue nggak gini, karena mungkin kita selain bekerja kita berteman baik, kita sering berkomunikasi. Mereka juga kadang suka ceritakan keluh kesah mereka tuh apa di depan layar, keluh kesah gue tuh apa di belakang layar. Jadi pada akhirnya kita bagi tugas. Coba deh, lu kalau pas di depan layar atau memang lu lagi syuting segala macam, lu coba bersikap baik lah sama orang-orang di belakang layar. Apa lu punya pemikiran apa karena kita dulu pernah jadi kru juga? Kita dulu pernah jadi kru TV juga kan? Iya. Itu gini. Apa yang kita alami sekarang itu pasti karena proses. Iya. Jika kita pernah ada di masa itu atau di proses itu, gue yakin sifat bijaknya kita itu akan lebih dari orang-orang yang memang belum pernah ngalamin proses itu. Kita pernah dong seharian di lokasi, ya kan? Nggak, kita ngobrol pas jadi kru TV lah ya. TV, iya. Editing sampai pagi. Lu waktu itu di posisi talent, dealing susah banget, sedangkan besok udah syuting. Iya, ada artis yang mau kabur terus tahan. Betul. Terus lu punya urusan keluarga, kadang-kadang lebih mentingin pekerjaan gitu. Nah, itu sudah gua alami semua. Dan lu itu nge-branding itu kepada artis lu. Betul. Jadi gimana caranya biar mereka tuh di belakang layar tuh lebih capek loh dari kalian. Iya. Maksudnya gue bilang lebih capek. Kita di calling jam 7. Iya. Beres jam 10 malam, misalnya di calling jam 7, beres jam 12. Jam 7 datang, jam 12 beres, mereka bisa pulang. Iya. Kebayang nggak kru? Persiapannya 1 hari sebelum. Iya. Iya kan? Iya. Bikin skrip. Iya. Nyiapin alat. Iya. Pagi-pagi ngambilin alat terus segala macem. Iya. Ngeset
Apalagi kalau misalnya sinetron, lighting atau segala macam. Mungkin kita di calling jam 7, mereka udah datang jam 5 atau jam 4 pagi. Nah, 3 jam mereka itu 3 jam mereka itu sudah habis untuk persiapan. Pas syuting apa mereka diam? Tidak, mereka juga bekerja sampai jam 12. Setelah jam 12 kita pulang, apa yang mereka lakukan? Mereka merapikan apa yang sudah mereka siapkan. Jadi gue yakin mungkin buat semuanya teman-teman di sana, gue sih salut banget sama lu semua. Sepanjang gue ngeliat kinerja kru TV, kru film gitu, apalagi dengan dedikasi yang tinggi gitu. Artis tuh memang nggak semua orang di Indonesia tuh ngeliat artis tuh dari depan layarnya aja. Kadang-kadang mereka tuh tidak tahu di belakang layarnya. Nah, orang-orang di belakang layarnya, orang di belakang layar itu, gue ngerasa mereka tuh punya dedikasi yang sangat luar biasa. Banyak banget. Ini mungkin dilihat sama orang TV ya. Banyak banget keluarga mereka yang mengeluh. Papa kemana sih? Kok jam segini belum pulang? Mama kemana sih? Kok jam segini belum pulang? Itu bukan kita mengesampingkan keluarga, bukan sama sekali. Gue yakin itu. Gue yakin mereka juga pengen sama keluarga, mereka juga pengen punya waktu sendiri. Tapi dedikasi mereka terhadap pekerjaan luar biasa. Makanya mereka beresin semua pekerjaan sampai beres, baru mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Dari situ gue ngerasa oke, gue pribadi harus tahu nih, mereka bekerja sekeras itu. Jadi gue dan artis gue harus tahu bahwa nih kru atau orang-orang di belakang layar tuh sama loh, capek juga loh. Jadi saling menghargai pada akhirnya. Sering merimain artis lu seperti itu. Betul. Yang membuat akhirnya artisnya Harry ini jadi reminder orang-orang artis yang baik. Alhamdulillah. Ya, baiknya relatif ya. Maksudnya ya dalam arti nggak sombong dan care sama kru, nggak membedakan lu kru gua artis gitu kan. Karena mungkin kita pernah di posisi kita jadi kru juga dulu ya. Iya, betul. Kita pernah tahu rasanya susahnya jadi kru juga. Ada artis yang lagu seperti apa, kita ngadepin seperti apa. Itu sama loh, gua terapin juga sama artis gua. Tapi sekarang dia pinter nih. Dia dulunya talent, sekarang jadi manajer artis. Jadi dia dua posisi nih, dia tahu di posisi talent seperti apa, dia tahu di manajer artis seperti apa. Gue tahu harga lebih tepatnya. Nah, itu bedanya dia sama gue. Tapi nggak tahu harga, gue nggak tahu harga. Tapi gue cepet kalah sama dia, karena katanya banyak orang TV bilang harga artis Harry mahal. Lo merasa nggak artis itu mahal? Relatif. Gimana cara lo ngehargain artis lo? Ini harganya layak nih, si Uus bisa harga segini, si Gading layak nih harga segini. Gimana cara lo ngehargain mereka? Oh kan, kalau misalnya masalah kenaikan harga itu sebetulnya bukan dari kalian lagi. Sorry, udah bukan orang TV ya. Dari orang TV memang sudah ada plafonnya. Plafonnya kan. Mereka punya plafon dan setiap tahun biasanya naik. Nah, kebetulan secara histori gue udah lumayan bagus secara angka. Jadi ketika ganti tahun ada kenaikan plafon, ya gue tinggal ikut aja sebetulnya. Kalau dibilang mahal atau enggaknya tuh relatif gitu. Oke. Dari artis lu, yang dari semua artis lu tadi ada bertiga tadi, ada Ferry Mariadi segala macam, yang paling menghasilkan buat lu siapa? Yang paling nyayur deh buat lu siapa? Nah, tergantung tahun sama tergantung momen. Oke, kalau Ramadan lu nyayur ya? Ramadan gue emang maksudnya gini, kadang di tahun ini jadi semua tuh di tahun ini ini yang naik, di tahun ini terus ini yang naik, ini yang turun. Jadi kalau misalnya dibilang siapa yang menghasilkan, average semua menghasilkan, cuma memang beda momennya aja. Gitu. Kan udah punya apa aja ya, kayak manajer artis besar itu semua. Yang gue dengar kemarin di podcastnya udah punya 5 mobil, udah punya rumah 2. Itu bener nggak? Apa gue punya lebih atau gimana? Amin. Buat motivasi kita juga para orang di belakang layar, biar harga di kayak lu tadi kan dia bagus loh quote-nya, motivasinya. Nah, jadi kalau gue kebetulan pengaturan keuangan di rumah itu kebetulan gue. Bukan istri lo? Kebetulan gue. Jadi gue nggak mau nama beban bini gue. Ya, bini gue biar dia kebetulan kerja, dia punya pekerjaan, nikmati saja pekerjaannya, biar suamimu yang capek, biar suamimu yang lelah gitu. Nikmatin aja. Nah, jadi ketika alhamdulillah anak gue naik nih, terus gue kan dapat pendapatan nih. Nah, kebetulan gue tidak mengikuti gaya hidupnya. Dalam artian gini,
apa yang udah gue punya tidak gue keluarkan untuk gaya hidup. Kayak gitu, tapi bukan barang-barang branded apa segala itu nggak ikutin. Ikut tapi hanya sebatas punya. Oke. Nah biasanya mungkin ini bisa jadi bukan jadi pelajaran. Mungkin ini masing-masing orang beda lah secara perspektifnya. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita dapat lebih gitu, wah ini si ini beli ini, gue juga beli ini nih, gue beli ini nih gitu. Nah kalau gue kebetulan gue gini, ketika gue punya uang lebih, gue cuma sisihin buat hobi gue seberapa besar, sisanya memang gue tabung atau gue investasi. Gitu, gue anaknya investasi banget lah. Apa yang udah investasiin dari semua yang lu jadi manajer artis lebih dari 10 tahun ini? Nah, tepatnya gue sudah berinvestasi tuh dari Property. 10 tahun itu. Iya. Jadi dari awal gue masuk ke dunia entertain, banyak yang bilang dunia entertain tuh nggak lama apa yang mau lu banggakan, apa yang mau lu hasilkan. Di sini gue cuman mau mau ngerasa, bukan pembuktian juga sih, meluruskan. Gue pengen meluruskan atau memperlihatkan ke semuanya bahwa di pekerjaan ini tuh menghasilkan loh, selama kita bisa selama kita fokus sama bisa ngatur semuanya gitu. Jadi kalau orang-orang berpikiran di luar sana, lu jadi manajer artis mah nggak lama, artis lu kenapa-napa, ya lu nya juga nggak akan jadi apa-apa. Tidak seperti itu. Tapi ketika kita jalani dengan sangat baik dan fokus, gue yakin hasilnya juga lebih. Dan belum, kalau orang bilang ini si ini bisa kaya gara-gara ini, enggak, banyak faktor menurut gue. Kadang-kadang lupa, artisnya kenceng banget gitu, yang mereka hasilkan juga kenceng banget, tapi tahu-tahu habis duitnya, duitnya gitu. Nah sebenarnya kan gimana caranya kita ngaturnya kan, gitu. Jadi gue sarankan untuk kalian yang kerja di entertain, di manajemen artis atau bidang seperti ini, mungkin ketika kalian mendapatkan hasil yang lebihnya itu alangkah baiknya diinvestasikan. Gitu. Tapi lu setuju nggak sih Her, kalau misalnya ada orang bilang kalau misalnya jadi manajer artis sebenarnya kan karirnya akan lama karena dia siapapun aja bisa lu jual. Ibaratnya kita tuh manajer artis itu Indomaret. Jadi terus kayak coklat kayak apa itu dagangan kita, ibaratnya artis itu barang-barang ada di Indomaret. Betul. Jadi ketika kayak ibaratnya kalau di Indomaret ada kayak ibaratnya coklat atau segala macam yang udah ibaratnya udah image-nya udah orang bilang jelek, itu udah tinggal nggak dijualin di Indomaret, tapi lu bisa jual barang lain. Sama halnya dengan manajer artis, lu setuju nggak dengan statement seperti itu? Jadi bisa ada artis yang bermasalah, suatu saat dia bisa keluar ke apapun, lu bisa ngambil artis siapapun dan lu tetap bisa survive. Ada setuju tapi nggak sepenuhnya setuju sih sebetulnya. Kenapa? Jadi gue ngerasa gini, yang kalau bilang kita Indomaret nih, kita toko, kita bisa jual barang apapun. Nah tapi di sini yang gue jual adalah bukan barang. Nah yang gue jual itu adalah, katakan yang gue jual itu adalah orang yang memang punya perasaan, yang punya hati, manusia, yang punya mood, manusia lah ya. Jadi ketika kita megang artis atau ketika kita ngambil seseorang menjadi artis kita, gue yakin kita harus klop kayak orang pacaran. Namanya berantem-beranteman mah wajar, pasti ada. Sayang-sayangan pasti ada, berdebat pasti ada. Tapi gue yakin, di posisi gue sangat percaya itu yang bikin gue sama artis gue ini bertahan sejauh ini. Tapi sesuatu ternyata nggak pernah ada yang cabut ya? Ada yang cabut nggak sih selama lu pegang? Alhamdulillah puji Tuhan nggak ada. Iya kan? Gitu. Kita bisa belajar banyak dari seorang Bapak Heri. Thank you. Luar biasa Her. Lu motivasi luar biasa loh di podcast kali ini. Ini sharing aja gitu. Kakak Rizky lebih ini. Nah sekarang gue mau nanya dikit deh sama Kakak Rizky. Dulu jadi talent TV lu lumayan lama ya? Berapa tahun waktu itu? Gua 5 tahun lebih. Oh 5 tahun lebih di talent TV. Dan gua sama Gading tuh sering banget tektokan, zaman masih sering undang dia di Door to Show. Gua ya lumayan deket lah sama dia zaman dulu kan. Kayak jadi emang dulu kita nggak sih, kita zaman kita di talent TV dulu tuh kita sama artis tuh emang deket. Iya. Dan kita tuh nggak. Itu yang kita jaga kan sebetulnya kan. Iya. Kenapa akhirnya lu jadi manajer artis? Nah. Padahal kan secara jenjang karir lu di sana bagus loh. Iya. Lalu jadi Rizky itu dulu salah satu talent yang terkenal baik, banyak dikenal sama artis, apalagi dia deket banget sama banyak manajer artis gitu. Jadi kalau kita komunikasi sama Rizky itu kayak kita ketemenan aja, walaupun secara profesional kita bekerja. Nah itu yang gue rasain waktu dulu, kayak kita tuh temenan. Ya,
Kenapa tiba-tiba jadi manajer artis? Nah itu juga gue cemplung sih sebenarnya ya. Jadi pada saat gue resign dari Trans TV kan gue kerja di PH tuh, di PH sama sosial media. Terus tiba-tiba perusahaan sosial media gue tuh sebagai apa gitu? line producer sama kalau di sosial media gue bantuin di marketing. Oke. Tiba-tiba perusahaan gue tuh vakum. Akhirnya ya udah, tiba-tiba gue waktu itu artis pertama gue tuh Chef Billy. Itu belum ini juga waktu itu, belum jadi artis juga. Itu zaman-zaman gue jual di inbox. Iya. Itu gue bener-bener masih nol banget, itu masih gue kaget waktu itu. Jadi waktu itu anak-anak gue lagi di inbox kan. Nah, dia tuh datang ke lokasi, terus gue bilang lah, lu ngapain? Dia senyum-senyum doang. Ternyata dia sudah mulai mencoba. Karena mengikuti jejak Bapak Heri. Iya. Gak juga sih, tapi ya kadang-kadang kalau gue mikir gini loh, ketika kita emang kepepet, ya mau nggak mau kita jadi kerja karena perusahaan gue vakum, gue butuh cicilan harus bayar. Iya. Ya udahlah, dengan yang gue kemampuan yang gue punya, memang basic link yang gue punya juga orang TV dan permanajemenan per artis-artisan, ya udah gue coba itu. Ternyata ya puji Tuhannya sekarang udah berjalan berapa tahun ya? 8 tahun. Ya hidup sih. Tadi kata lo bilang tetap bisa survive sampai sekarang. Suka dukanya? Sukanya mah banyak, sama gue juga sukanya banyak. Dukanya deh. Ini gue jadi kayak di podcastnya Heri ya. Iya, soalnya gini, di podcastnya dia pasti lo semua dengerin keluh kesahnya, manajer artis apa segala macam. Sedangkan kalian belum tentu tahu nih sisi lain dari Rizky nih. Sebenarnya nama lu tuh siapa sih? Kita semua tahunya Rizky Korea soalnya. Kita selalu, jadi semua kontak namanya Rizky di kita manajer artis sama di di artis-artis pasti Rizky Korea. Pada zaman dulu Korea belum booming ya, zaman gua kerja di TV kan. Belum ada K-pop belum ada. Nah, kenapa jadi Rizky Korea? Itu kenapa? Kan gua zaman waktu di Trans itu kalau nggak salah Mbak Ila dulu bos gua kan. Oke, Mbak Ila. Mbak Ila sempat bilang kalau bisa, jadi nggak boleh ada nama yang sama. Jadi nama Rizky itu banyak. Dulu gua bilang gua Rizky apa ya? Kalau Rizky kan kalau ibaratnya Rizky Cina tuh Cina terlalu rasis ya. Oh iya. Apa itu Rizky Korea. Udah Rizky Korea karena Korea mendekati Cina lah gitu. Aslinya sebenarnya Chinese. Karena putih. Tapi sekarang nama gue langsung berubah jadi karena sekarang udah kayak bilang Rizky Korea kayak nama gue zaman di Trans dulu deh. Gue bilang kalau orang saya nama gue apa? Rizky Breeze, saya namanya gue Breeze Entertainment. Nah, dari semua yang lo alami, suka duka ya? Iya, dari semua lo alami ini udah berapa tahun jadi manajer artis nih sekarang? 8 tahun. 8 tahun jadi manajer artis. Iya. Kan lu nggak nyangka jadi manajer artis nih. Iya. Lu udah apa yang udah lu hasilkan? Mungkin secara materi sama goals apa yang belum lu dapet? Banyak sih ya kalau misalnya. Ya kalau yang gua hasilkan sih puji Tuhan sekarang apa yang gua pengen gua udah ada lah ibaratnya. Kalau gua nggak muluk-muluk 5 mobil kayak Bapak Heri. Amin. Ibaratnya gua punya kendaraan ada, maksudnya udah puji Tuhan. Terus saya punya tempat tinggal juga udah ada. Terus yang belum gua capai tadi lu bilang keluarga, pasangan hidup kan. Oke. Terus untuk goals pekerjaan tuh banyak yang masih belum gue capai juga. Yang paling gue sebenarnya gue tuh pengen banget ini jadi ini gitu atau ini tuh gini gitu. Apa tuh? Jadi gue tuh banyak yang plan kan kalau gue sebagai manajer tuh banyak ngejarnya tuh pengen artis gue bisa dapat brand ambassador ya. Oke. Karena yang penting yang mungkin kalian nggak tahu kalau misalnya uang terbesar dalam suatu artis itu adalah ketika artis itu menjadi brand ambassador, dan kita sebagai manajer punya kepuasan ketika artis kita jadi brand ambassador. Betul. Lu sama betul. Iya kan? Karena berarti kita berhasil nih nge-branding dia, betul, brand itu dari dia. Betul. Dapat program streaming di TV, dapat acara regular TV, kebanggaan juga gitu kan. Cuman kalau gue pribadi lebih bangga ketika anak gue bisa jadi brand ambassador, dan itu yang udah jadi brand ambassador beberapa ada, cuman masih banyak yang belum gitu. Jadi gue berharap anak gue semua bisa dapat brand ambassador untuk produk yang bagus juga. Jadi mungkin banyak juga yang belum tahu nih ya. Jadi ketika artis di TV itu selain mereka menghasilkan di TV, itu juga sebagai etalase. Betul. Etalase mereka untuk jualan ke pihak brand. Jadi brand itu kan akan melihat dari ternyata si ini di stripping ternyata ini di program ini nih. Ternyata seru ya. Oke. Nah, image bagus ya. Image bagus ya. Itu pancingan buat brand ngambil si artis jadi sebagai brand ambassador. Ya. Nah, bener yang dibilang Rizky, goalsnya kita nih sebagai bukan goalsnya, keberhasilan kita kadang-kadang atau kebanggaan kita sebagai manajer ketika artis kita dapat brand ambassador yang dari awal kita sudah jaga image-nya, sudah bangun image-nya, ternyata dapat brand ambassador yang sesuai dengan karakternya. Itu satu kebanggaan buat kita. Di balik nominal atau di balik keuntungan yang kita dapat, rasa kebanggaannya jauh melebihi itu.
gue ngerasa itu jauh banget kebanggaannya dari sekedar nominal yang kita hasilkan. Dia nominalnya lumayan gede. Oke lah gitu. Oke banget. Lebih bagi bangganya itu banggaan itu yang nggak bisa betul, dinilai, kan? Betul. Value-nya ya kan, bukan nominal, value-nya yang kita dapat. Tapi makanya tadi gue sempat tanya malu ketika Artis ada bermasalah yang kayak tadi itu gitu kan, stres nggak sih lo ketika brand ambassador yang lu udah perjuangin dapet tiba-tiba hilang itu kan, kayak karena buat dapetnya ini susah betul. Jadi apa yang udah kita dapetin tiba-tiba di perjalanan ternyata ada masalah. Nah, kan balik ke kita juga kan. Jadi si artis sebetulnya ya artis juga pasti resah, tapi keresahan itu terlebih ke kita. Karena mungkin gua sama Rizky sama lah. Sebisa mungkin artis tuh nggak usah tahu pusingnya. Biar kita sebagai manajer yang ngurusin pusingnya. Kita yang nyaring. Betul. Artis tuh dapat callingan dari kita, dia syuting atau dia mengerjakan kewajibannya dia, terus dibayar sesuai nominalnya. Nah, perintilannya, kusut-kusutnya, berdebatnya, mereka nggak usah tahu. Biar kita aja yang telan, betul? Betul. Nah, ini dikomplain sama klien kan paling kayak, ih Harry artisnya mahal-mahal ini segala macam. Kan kita juga kayak nama sih nggak tahu kan? Oh ini kok jadi kayak black campaign nih? Enggak loh, teman-teman yang ngedengar podcastnya Rizky nih. Artis gue tuh tidak mahal, relatif. Mungkin mungkin itu karena perbandingan atau karena karena cuma gini, itu perbandingan sama omongan orang-orang. Wah, artis Harry mahal. Enggak kok, artis gue tuh nggak mahal. Ya kan, artis gue tuh nggak mahal. Mahal banget. Emang masih banyak loh. Sama-sama. Gak kerasa banget, gila ini ngobrol udah lama sama Harry. Iya. Thank you so much nih buat semua tamu YouTubers. Ini Tanya lu udah mampir di YouTube channel Bisnis Entertainment, ada Ronald Pensil. Karena manajer artis nggak jauh-jauh dari tantangan kontrak kan. Jadi banyak tuh tentunya bawa pen atau pensil kayak gitu. Iya. Thank you buat Bisnis Entertainment. Sukses terus, maju terus. Semoga YouTube channelnya makin hits. Di subscribe jangan lupa. Jadi silakan buat yang cewek-cewek single komen di bawah ini. Gue baru pernah bintang tamu promosi. Mungkin DM bisa langsung DM. Kalau cocok bisa ketemuan. Siapa tahu kan jodoh kita nggak pernah tahu ya. Siap. Ini luar biasa. Ini gue nggak perlu ngomongin lagi, udah diwakilkan dengan Bapak Harry. Thank you ya. Thank you. Sehat selalu. Amin. Semoga sukses selalu juga manajemen. Helpless manajemen makin hits. Amin. Thank you semuanya. Lancar jobnya. Amin. Tadi seperti Harry bilang jangan lupa untuk subscribe ya. Dan juga kalian komen di bawah. Kira-kira besok mau toko di belakang layar siapa lagi yang kalian mau dengar ceritanya buat ngobris atau toko inspiratif di Berinspirasi. Bye bye. Thank you.